Kemudian kita akan memasuki acara yang selanjutnya, yaitu sambutan, yang mana nama hal sambutan ini disampaikan oleh Yang Mulia Habib Mustafa bin Tahir Al-Mahdani, yang mana dalam hal sambutan tersebut akan sekaligus dirangkai dengan pembacaan manaqib daripada Sahibul Hal Habib Ali bin Muhammad Al-Mahdani. Kepada Yang Mulia Habib Mustafa bin Tahir Al-Mahdani, falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi al-mukhtari man da'ana ilayhi bil-idri wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Salla alayka Allahu barikuka alladzi bika ya mushaffa khassana wa habana wa alayka al-adhari mu'adini sirrika al-asma fahum sufran najati imana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah a'adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimin bidawamin mulkillah amma ba'du. Para hadirin, para hadirat yang saya muliakan, para alim ulama, para habaib, para asatid, wabil khusus kepada guru kami Al-Habib Zainal Abidin bin Muhsin Al-Hindwan, dan kepada ponakan beliau yaitu Al-Habib Al-Hilmi Farmadi bin Muhammad Amin Al-Hindwan. Begitu juga hadir di antara kita Al-Habib Anas bin Abu Bakar Al-Hindwan, dan segenap para habaib-habaib yang tidak bisa sebutkan saya satu-satu nama-namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat kami. Dan semoga beliau-beliau semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan umur yang panjang, diberikan keberkahan, diberikan keselamatan di dunia dan akhirat, dan dijadikan orang yang sukses di dunia akhirat, dan semoga dijadikan orang-orang yang termasuk pendakwah, pendai kepada orang kekasih baginda Rasul Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat tamu undangan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya di sini hanya ingin menyampaikan beberapa hal. Di antaranya adalah sedikit manaqib ataupun cerita tentang Sahibul Haul Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Mahdani, dan kemudian yang kedua nanti saya ingin menyampaikan selaku dari wakil ketua panitia acara Haul Sayyid Ali bin Muhammad Al-Mahdani. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya Haul Sayyid Ali bin Muhammad Al-Mahdani ini yang kita kenal setiap tahunnya kita adakan. Bahkan acara haul beliau ini sudah menjadi rutinitas kita, sehingga dalam setiap tahun yang kena ke tanggal sekarang ini adalah tanggal 30 Desember kita mengadakan acara haul beliau. Jadi menjadikan rutinitas bagi kita bahwasanya Sayyid Ali bin Muhammad Al-Mahdani ini yang sebelumnya kita mengetahuinya bahwasanya beliau itu datang dari Yaman, dari kota Yaman menuju Malaysia Terengganu, dan kemudian beliau datang ke kota Pontianak. Disinilah beliau membuka kampung. Dalam sedikit cerita diceritakan ada beberapa orang menceritakan kepada saya orang-orang yang pernah sampai di zaman beliau. Di saat beliau datang ke kota Pontianak ini, beliau berkata kepada sultan di zamannya, Sultan Gadriah. Beliau menyampaikan bahwasanya beliau ingin mencari kampung, atau bahasa kita itu membuka kampung. Kemudian si sultan tersebut merintahkan kepada beliau untuk membuka kampung tersebut. Beliau hanya berkata seperti ini, aku akan membuka kampung di depannya gunung dan di belakangnya gunung. Di saat beliau menemukan tempat ini, maka kita lihat yang seperti saya ceritakan sebelumnya. Kita lihat di depan kampung Sungai Kunjin ini ada disebut dengan Pulau Temajuk.
Atau di ujung Sungai Kunyit ini ada disebutkan gunung yang ada di Tohok Sadaniang, yaitu Gunung Saking yang kita kenal. Dan subhanallah, beliau mendirikan dan membuka kampung tersebut, dan kemudian ramailah orang-orang masuk di dalamnya, anak buah beliau, ada bermacam-macam bangsa, ada yang Bugis, ada yang Melayu, ada yang Madura, semuanya beliau rangkul pada masanya. Dan kemudian menjadi sebuah pertanyaan, apa tujuan beliau depannya gunung, di belakangnya gunung? Pernah orang itu bercerita kepada saya bahwasanya orang tersebut, ada seseorang dari orang-orang beliau ini bertanya kepada beliau, "Ya Habib, kenapa antum ini mencari membuka kampung depannya gunung, belakangnya gunung?" "Iya," kata beliau, "jikalau gunung Temajo tersebut dengan Gunung Saking itu bersatu, maka Sungai Kunyit akan makmur." Subhanallah, Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala, memang Allah kabulkan apa yang disebutkan oleh beliau. Sekarang telah hadir di tengah-tengah kita, khususnya bagi keluarga ataupun bagi Kabupaten Mempawang, kita kehadiran yaitu sebuah pembangunan besar, yaitu Pelabuhan Kijing, yang mana jembatannya insya Allah akan sampai ke Pulau Temajo. Intinya, dari Gunung Saking ke tanah Sungai Kunyit ini diputus dengan lautan, yaitu Gunung Temajo. Dan subhanallah, dibangunnya jembatan tersebut menjadi satu. Tanah Temajo, Gunung Temajo tersebut menjadi satu dengan tanah Sungai Kunyit, sehingganya bertemulah dengan Gunung Saking yang ada di Tohok Sadaniang. Insya Allah menjadikan berkah bagi orang yang mendapatkan berkah, dan menjadikan berkah dan rezeki bagi mereka yang posisinya memang dijadikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Alhamdulillah, mereka di sini rezekinya tanah-tanahnya laku mahal semuanya. Dan alhamdulillah di sini pabrik-pabrik batu, kemudian pabrik tanah, semuanya truk dikeluarkan semuanya untuk mengangkut penimbunan. Dan subhanallah, dari doa beliau tersebut Allah kabulkan, insya Allah Sungai Kunyit menjadi makmur yang membawa berkah. Dan semoga doa-doa beliau tersebut, yang maksud tujuan beliau, semoga Sungai Kunyit menjadikan tempat yang penuh dengan rezeki yang halal dan barokah, dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dijauhkan dari segala musibah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kami lanjutkan sedikit tentang Sayyid Ali bin Muhammad Al-Mahdali. Kami tidak pernah mendapatkan tahun berapa beliau meninggal. Namun Sayyid Ali bin Muhammad Al-Mahdali ini pernah diceritakan oleh anak-anak beliau, bahwasanya diceritakan oleh Habib Abdullah bin Ali Al-Mahdali, putra beliau. Beliau pernah mengatakan dalam suatu ceritanya, suatu hari Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Mahdali ini setiap malamnya beliau pasti keluar. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Mahdali ini setiap malamnya keluar dan tidak tahu kemana arah tujuannya. Kemudian putra beliau Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Mahdali ini, Al-Habib Abdullah ini mengikuti beliau suatu malam. Diikuti dari belakang Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Mahdali. Rupanya beliau menuju belakang rumah beliau dulu ada di bawah. Kok bisa sekarang ini di rumahnya Habib Simin yang sekarang, itu dulu di situ adalah tempat rumahnya Habib Ali Muhammad Al-Mahdali. Kemudian beliau menuju belakang sampai ke makam sekarang ini yang ada di makam gunung ini, makam beliau sekarang. Kata Habib Abdullah, mau kemana abah ini tengah malam seperti itu? Diikuti dari belakang. Setelah sampai di satu tempat, kemudian Habib Ali bin Muhammad Al-Mahdali ini masuk ke dalam satu lubang. Kemudian Habib Abdullah ini mendengarkan apa yang dikerjakan oleh abahnya di dalam lubang di atas gunung tersebut. Subhanallah, beliau membaca Al-Quran di dalam lubang tersebut. Setelah hampir subuh, beliau pulang. Begitu setiap malamnya, kata Al-Habib Abdullah, kata putra beliau, sampai mendekati akhir dari umur beliau. Sehingganya sebelum beliau meninggal, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Mahdali berpesan kepada Habib Abdullah, "Ya Abdullah, jikalau aku meninggal, makamkanlah aku di tempat
yang mana setiap malamnya aku ngaji di lubang tersebut yang pernah engkau lihat aku setiap malamnya. Kemudian Habib Abdullah berkata, wahai Abah, maafkan aku karena aku telah mengikuti Abah tanpa izin dari Abah. Rupanya Habib Ali bin Muhammad Mahdali ini mengetahui bahwasanya putranya Habib Abdullah ini telah mengikuti beliau sampai setiap malamnya untuk mengikuti beliau Al-Habib Ali Muhammad Al-Mahdali ke makam tersebut. Dan alhamdulillah beliau tersebut dimakamkan di tempat itu, yang dimana kuburannya setiap malamnya beliau membaca Al-Quran. Dan kemudian Al-Habib Ali Muhammad Al-Mahdali makamnya berada di Sungai Kunyit, yaitu dia di Skip 2, yang ada di Skip 1, kemudian makam di atas itu, di situ makam beliau. Dan kemudian putra-putra beliau memiliki putra yang saya tahu dari laki-lakinya hanya 3, Al-Habib Abdul Wahab dan Habib Abdul Majid dan Habib Abdullah Al-Mahdali. Dan kemudian keturunan-keturunan mereka ada di Sungai Kunyit, dan keturunan mereka ada pun di daerah Pontianak, bahkan di Jawa Timur. Itu adalah putra-putra dan cucu-cucu beliau. Dan para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sedikit cerita tentang Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Mahdali. Kami belum banyak mendata tentang cerita-cerita beliau karena kami sebelumnya pernah mencari data-data kepada orang-orang yang sesepuh sezaman beliau, hanya sedikit-sedikit saja mendapatkan cerita-cerita dari orang-orang tersebut. Beberapa ada cerita kelebihan beliau yang pernah membantu orang-orang dari anak buah beliau di Sungai Kunyit ini, pernah dibantu juga oleh beliau di dalam permasalahan kesulitan dalam kehidupannya, dan kemudian dengan doa beliau Allah kabulkan semua hajat-hajat orang yang hidup di zamannya. Allahu a'lam bishawab. Dan kemudian para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami selaku keluarga besar Sahibul Haul Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Mahdali mengucapkan terima kasih, ribuan terima kasih kepada antum para hadirat yang hadir di hari ini. Karena mengingat sebelumnya acara beliau ini memang ditata dari hal yang kecil. Saya ingat dulu dimulai dari tahun 2009 kita mulai mengadakan haul akbar beliau. Dulu sebelum di zaman-zaman beliau, di zaman-zaman saya masih sebelum saya mondok dulu, acara haul beliau ini hanya diadakan di rumah saja. Itu rutin setiap tahunnya. Dan kemudian saya berinisiatif, kemudian saya curhat dengan ami-ami yang ada di sini, dan alhamdulillah beliau menyanggupi untuk mengadakan acara haul. Padahal di waktu itu saya belum memiliki keberanian untuk hal seperti itu. Dan alhamdulillah setelah saya pulang dari pondok pesantren pada tahun 2009 saya adakan haul akbar beliau ini dari kecil. Dari dulu yang pertama yang dimulai dulu adalah tenda yang didirikan dari batang bambu kita dirikan, kemudian menyibukkan masyarakat mendirikan tenda dan pentas dan semuanya, mendirikan pentas, kemudian menghiasinya semuanya dengan tahap manual. Kita royongan rame-rame sehingganya sedikit demi sedikit, dan kemudian tahun berikutnya terbiasa kita berdoa kepada Allah berharap yang terbaik. Dan alhamdulillah pada tahun 2020 ini haul yang sekarang ini kita lihat sendiri, alhamdulillah sudah punya podium sendiri dan sudah punya bangunan seperti ini. Dan alhamdulillah dulu kalau sebelum ada bangunan seperti ini, kalau kena hujan Allah basah, kemudian kita bingung, kita ngangkut ini, ngangkut itu, bagaimana caranya agar kering. Dan alhamdulillah sekarang oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan rezeki kepada acara haul ini sehingga kita memiliki tempat seperti ini. Kita bersyukur kepada Allah, semoga oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki ini tidak terputus sampai akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan kemudian saya ucapkan juga ribuan terima kasih terutama kepada panitia haul, yaitu Bapak Haji Faisal, dan kemudian dengan para rekan-rekannya yang telah membantu kepada kelancaran acara haul ini dari awal permulaan, yaitu dari pendanaan, bahkan dari perencanaan, dan kemudian dari kawan-kawannya ataupun panitia yang lain, dihadiri juga oleh kawan-kawan kita dari sahabat Banser, dan kemudian dari dari golongan GP Ansar, dari PHBI. Dan alhamdulillah semuanya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga oleh Allah Subhanahu wa taala panitia haul
bahkan yang berkecimpung untuk membantu kesibukan ataupun yang mengerahkan tenaganya di acara hall ini, dari royongan mengangkut batu dan pasir untuk penimuran tempat yang telah kita duduki sekarang ini. Semoga oleh Allah Subhanahu wa taala rasa capek dan keringatnya diganti dengan pahala yang setimpal, dan semoga rasa capeknya dan kemudian rasa kemauannya dan niatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dikabulkan, dicatat sebagai amal yang baik agar mereka diselamatkan oleh Allah nanti di alam kubur, bahkan di mahsyar dipertemukan dengan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga saya ucapkan terima kasih kepada para hadirin hadirat yang khususnya yang dari kalangan Sueguyin ataupun dari tamu-tamu undangan yang jauh, ada yang dari Pontianak, ada yang dari Singkawang, mungkin ada yang dari luar kota. Saya ucapkan terima kasih yang telah hadir, yang sudah hadir kepada hall Datuk kami Al Habib Ali bin Muhammad Al Mahdali. Semoga oleh Allah Subhanahu wa taala jauhnya jalan menuju tempat ini, setiap langkahnya, setiap detak jantungnya, dan setiap nafas yang keluar dari rongga hidungnya oleh Allah Subhanahu wa taala dicatat menjadi amal-amal yang baik. Dan semoga pertemuan kita di pagi hari ini sampai nanti acara berakhir, semoga oleh Allah Subhanahu wa taala kita dijadikan orang-orang yang hadir di majlis baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kehadiran kita sekarang ini oleh Allah Subhanahu wa taala menjadikan hujjah dan dijadikan amal yang baik untuk kita saku ataupun untuk kita bawa nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir saya ucapkan juga terima kasih sebesar-besarnya kepada guru kami Al Habib Zainal Abidin bin Muhsin Al Hindwan, dan kepada Al Habib Hilmi Farmadi bin Muhammad Amin Al Hindwan, dan kepada Al Habib Anas bin Abu Bakar Al Hindwan. Saya ucapkan terima kasih kepada beliau-beliau ini yang sudi dan hadir kepada acara kita di pagi hari ini. Semoga oleh Allah Subhanahu wa taala beliau-beliau ini oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kesehatan, berkah dalam umurnya, dan dikuatkan di dalam dakwahnya, sehingganya mereka menjadi orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya mengakhiri dari penyampaian ini, tak lupa pula saya minta maaf, mohon maaf yang sebesar-besarnya jikalau dari tempat yang telah disediakan oleh panitia dari keluarga kami kurang memadai atau ada hal-hal yang kurang berkenan di tempat yang kita duduki sekarang ini. Dan kemudian saya mengucapkan mohon maaf jikalau nanti ada hal-hal yang kekurangan dari berbentuk hidangan ataupun hal-hal yang lain yang bersangkut paut dengan acara ini. Kami sekeluarga mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena itulah kemampuan kami sebagai panitia haul, dan itulah kemampuan dari keluarga kami sahibul haul Al Habib Ali bin Muhammad Al Mahdali. Dan kekurangan-kekurangan tersebut setiap tahunnya selalu kami tambal kekurangan tersebut selalu kami tutupi, dan sehingganya oleh Allah Subhanahu wa taala semoga menjadikan hal yang sempurna di hari ini. Dan semoga oleh Allah Subhanahu wa taala hal ini insya Allah akan menjadi hal yang terbesar kepada tahun-tahun berikutnya. Dan semoga pertemuan kita di hari ini menjadikan sebuah pertemuan untuk tahun-tahun berikutnya, sehingga nanti kita dipertemukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.